Selamat pagi sahabat GPIB, bertemu dengan saya Pendeta Christine Jamakaunang yang saat ini dipercayakan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Peniel Singaraja Bali. Hari ini kita bertemu dalam perenungan Morning Call GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Mengucap syukur untuk hari baru, hari anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Dan saat ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari Sabtu Teduh, kami bersama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diamkan semua suara dalam hati kami, biarlah kami hanya mengerti dan memahami suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, kita hari ini hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai yang ke-61. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai yang ke-61 menyatakan demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sahabat GPIB, di hari Sabtu Teduh ini, dalam penghayatan atas kasih Yesus, di mana kemarin kita berada di dalam perayaan Jumat Agung, penghayatan bahwa saat ini dia ada dalam kuburan. Mari kita merenungkan tentang kesetiaan. Alkitab tidak memberi perintah khusus mengenai cara menangani jenazah setelah kematian. Menurut kebudayaan pada zaman Alkitab ditulis, penguburan itu dilakukan di dalam makam, di dalam gua atau di dalam tanah. Ini semua cara umum menangani jenazah. Salah satu cara umum mengubur di dalam Alkitab bagi mereka orang mampu adalah menempatkan orang mati di dalam makam yang duduk di atas permukaan tanah. Bagi mereka yang tidak mampu, jenazah dikuburkan di dalam tanah. Dalam Perjanjian Baru, makam di atas permukaan tanah dikhususkan bagi mereka orang kaya. Oleh karena Yesus menurut ukuran dunia tidak kaya, dikubur dalam makam yang dipinjamkan Yusuf dari Arimatea yang sebenarnya menyediakan makam itu bagi dirinya. Karena memang orang-orang kaya pada zaman itu selalu menyediakan kuburan bagi dirinya sendiri. Tetapi karena Yusuf itu begitu percaya bahwa Yesus akan bangkit, sehingga dengan keikhlasan ia pinjamkan kuburnya. Sesudah Yusuf pergi dari kubur Yesus, dalam pembacaan Alkitab kita melihat bagaimana tinggallah
perempuan-perempuan yang setia menjaga kubur Yesus. Dapat kita pahami bersama bahwa Maria Magdalena dan Maria lain yang diceritakan dalam pembacaan Alkitab kita pastilah sedang diliputi oleh kesedihan, sedang dalam keadaan tertekan dan kecewa sepeninggal Yesus. Namun Alkitab menyatakan bagaimana mereka setia. Mereka tetap berada di sekitar makam Yesus. Mereka menjaga makam Yesus. Meskipun mereka diliputi kesedihan, namun kita lihat bersama-sama mereka tetap setia. Setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, pada pendirian, patuh dan taat. Seseorang bisa dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji, patuh dan taat pada janji yang telah diikrarkan. Jadi, kesetiaan diukur karena sebelumnya sudah ada janji. Misalnya, janji pasang suami dan istri dalam janji pernikahan. Sahabat GPIB, demikian juga kita. Kita harus berlaku setia kepada Tuhan dengan terus berpegang teguh pada janji ketika kita disidi. Di saat itulah kita mengakui bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan saya dan saudara-saudara penuh dengan tantangan. Tapi kita diajak untuk tetap setia seperti perempuan-perempuan yang setia menjaga kubur Yesus. Sahabat GPIB, semua yang ada dalam diri kita adalah titipan. Tujuan target kita di dunia ini adalah agar kehendak Bapa terlaksana di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana Dia setia sampai akhir. Dia melakukan semua apa yang menjadi kehendak Allah Bapa sampai Ia mati di kayu salib. Dan Dia berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus menyelesaikan semua rencana Allah Bapa ketika Dia ada di dunia ini. Oleh sebab itu, sekalipun kita diperhadapkan kepada tantangan, kita diperhadapkan pada ancaman, mari kita tetap setia sampai akhir. Tunjukkan kesetiaan saudara dengan rajin melayani, rajin beribadah, rajin bersekutu, rajin bersaksi, dan yang terpenting adalah mematuhi segala perintahnya. Meskipun kita harus diperhadapkan kepada pilihan yang sulit sekalipun, mari kita tetap setia. Sahabat GPIB, semua peristiwa yang terjadi sampai dengan saat ini, yakinkan diri semua dikendalikan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah berpegang pada pengharapan di dalam Dia, karena yakinlah pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah gagal. Pengharapan di dalam Tuhan selalu baik adanya, dan dengan kesetiaan kita kepadanya, yakinkan diri masa-masa kelam, masa-masa sulit sekalipun, Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Hari ini kami belajar melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Meskipun kami berada di dalam ancaman, kami berada dalam persoalan, kami berada dalam kekelaman hidup. Namun Tuhan boleh berfirman, kami tetap harus setia. Sampai dengan akhir kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menopang, menyertai dan memberkati kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah dalam penghayatan
Sabtu Teduh pada saat ini. Kami mampu benar-benar memberlakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kami dengarkan, namun kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami dimanapun, apapun yang kami kerjakan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Terima kasih, berkenanlah Tuhan akan terus memberkati gereja-gereja yang ada di muka bumi. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Tuhan berkati, penata layanan dari Majelis Sinode dan jemaat-jemaat GPIB baik yang ada di perkotaan ataupun di pos pelayanan dan kesaksian, biarlah diberkati Tuhan. Biarlah di hari Sabtu Teduh ini kami benar-benar berada dalam penghayatan iman kepada Tuhan. Kami menghayati sungguh penderitaan Yesus. Kami sungguh menghayati bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang dikubur. Dan kami menanti-nantikan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan topang kami dengan anugerah-Mu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam pendidikan kami, bahkan dalam meraih rindu dan harap. Tuhan topang kami dengan anugerah-Mu. Jagai kami selalu hari ini, jagai kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati senantiasa orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Inilah permohonan kami, di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan Morning Call pada saat ini. Selamat menyambut Paskah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Amin.